Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab Lari. Saya berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut, Kecamatan Bolangitang Timur. Saya kuliah di Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika Kota Mobagu, mengambil jurusan S1 Keperawatan. Jadi, Kak, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu new normal dan apa yang harus dilakukan. Sebelum masuk pada penjelasan, apakah Kak bisa memperkenalkan diri? Untuk Kak, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Tandriani Muhibah. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Jadi, Kak, new normal itu biasa dikatakan new kan baru, normal ya normal. Jadi, kalau digabungkan, new normal itu kenormalan baru. Kadang biasa orang-orang katakan new normal itu keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi, Kak, sejak awal bulan Juni 2020, pemerintah menetapkan tahapan atau fase new normal. Hal ini dilakukan sebagai langkah pemulihan ekonomi di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fasenya normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menetapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Pasti Kak bertanya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu apa-apa saja? Ya kan, Kak? Ya. Jadi, Kak, pola hidup bersih dan sehat itu yang pertama memakai masker. Kalau terpaksa, Kak itu harus keluar rumah. Karena kenapa Kak itu harus keluar rumah memakai masker? Karena ketika Kak sudah beradaptasi dengan lingkungan luar, otomatis di luar banyak virus atau bakteri yang nantinya ketika Kak tidak memakai masker, nanti virus dan bakteri itu akan terkena di tubuh Kak. Jadi, kan virus sekarang kan dia di udara kan, Kak. Dia kan lewat udara, jadi bisa jadi ketika Kak tidak memakai masker, virus itu akan terpapar oleh Kak, tertular. Dan memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit. Tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker, sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya Kak. Poin kedua, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Nah, kenapa harus menghindari kerumunan dan menjaga jarak? Karena ketika Kak dan kawan-kawan Kak berkerumun, nah nanti faktor penyebaran virus corona itu akan semakin banyak gitu. Terus minimal menjaga jarak itu 1 meter gitu. Terus poin ketiga, setelah Kak keluar dari rumah atau berpergian kemana saja, nah ketika kan Kak otomatis ketika Kak keluar itu pasti Kak beradaptasi entah dengan teman-teman Kak atau dengan keluarga gitu. Ketika Kak balik ke rumah, disarankan Kak itu harus mandi, ganti baju yang tadi Kak pakai pas keluar rumah. Karena kenapa? Itu kuman dan bakteri itu bisa jadi menempel di baju gitu. Terus Kak mandi dan itu baju yang tadi sebelumnya Kak pakai, diharapkan Kak langsung cuci. Karena di baju itu banyak bakteri karena sudah di luar lingkungan. Tuh. Keempat, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, kenapa harus mencuci tangan? Karena
ketika Kak keluar rumah, itu otomatis tidak mungkin kan Kak tidak memegang suatu benda, kan tidak mungkin kan. Nah, jadi ketika Kak memegang suatu benda itu, otomatis di benda itu bisa jadi ada orang yang sudah memegang benda tersebut. Nah, jadi virus dan kuman itu sudah ada di benda tersebut. Jadi, itu disarankan kenapa Kak harus mencuci tangan. Agar supaya menghindari terkena virus corona, karena di benda tersebut ada virus, ada bakteri. Jadi cara mencuci tangan yang benar itu Kak ada 6 langkah. Nah, yang pertama, basahi dulu tangan Kak. Terus tuangkan sabun. Langkah pertama, setelah dituangkan sabun, usap-usap kedua tangan. Terus telapak tangan sebelah kanan menaiki punggung telapak sebelah kiri seperti ini. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, telapak tangan kanan memasuki jari-jari telapak tangan kiri seperti ini. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, kedua tangan itu saling mengunci seperti ini Kak. Yang keempat, tangan sebelah kanan memegang jempol tangan sebelah kiri seperti ini. Lalu dilakukan sepertinya Kak. Begitu pula sebaliknya. Seterusnya, ujung jari tangan sebelah kanan taruh di atas telapak tangan kiri, terus diputar-putar searah jarum jam. Seperti ini. Begitu pula sebaliknya. Setelah dilakukan langkah-langkah tadi, dibersihkan, dibilas dengan air yang mengalir. Dibilas. Setelah itu, ambil kain atau tisu untuk membersihkan air yang ada di tangan. Dan yang terakhir kan tadi mencuci tangan kan, yang poin keempat. Dan yang kelima, menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Jadi kan biasanya kalau ada Kak kan kerja ini, kan biasanya KP waktu ketika Kak kerja, pulang rumah, pasti Kak bersih-bersih rumah, tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk tidur. Nah, jadi jam tidur yang normal itu dia 8 jam Kak. Gitu. Jadi ketika Kak tidak tidur dengan normal, bisa jadi Kak insomnia, kan tidur lat begitu. Bisa kurang darah gitu. Nah, jadi new normal itu artinya kebiasaan baru atau kenormalan baru, entah artinya apa yang dikatakan orang-orang. Pada intinya, yang paling penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat, ya Kak, supaya kita terhindari dari virus corona. Karena virus corona ini sangat berbahaya. Otomatis kan Kak sudah tahu yang heboh-heboh sekarang kan Kak, tentang ini virus corona. Yang paling berbahaya itu ketika lansia atau orang tua Kak yang sudah lansia dan yang sudah lansia kung ada penyakit begitu. Jadi otomatis cepat sekali terpapar ini virus corona. Maka dari itu Kak bisa terapkan pola hidup bersih dan sehat, dan bisa memberikan penjelasan lagi kepada orang tua Kak, karena lansia rentan sekali terpapar virus corona. Jadi itu penjelasan dari saya Kak. Saya harap Kak bisa mengerti, saya harap Kak bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat
Sekian dari saya, Kak. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.